Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita lanjut ke chapter 3 dalam buku Tips dan Trik Menulis Artikel Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi. Jadi Bapak Ibu yang belum mempunyai buku, silahkan ya di order bukunya. Itu ada di kolom diskusi di keterangan video ini. Tapi sudah ada buku, silahkan kita mempelajari lebih lanjut terkait buku ini. Oke, chapter 3 ini kita akan bahas dokumen yang dibutuhkan dalam sewaktu kita submit artikel pada jurnal internasional bereputasi. Nah, ini ada 7 dokumen. Yang pertama itu naskah artikel, Bapak Ibu ya. Kedua, dokumen tabel dan gambar, halaman judul, surat pengantar, acknowledgement, authorship statements, declaration of originality, respon editor. Nah, dan jika kita ditolak, nah bagaimana kita meresponnya. Jadi, nah ini dokumen-dokumen yang akan kita persiapkan gitu ya dalam nulis. Memang tidak semuanya itu harus dipersiapkan, tetapi kita harus tahu nih apa-apa saja jika seandainya jurnal Bapak Ibu meminta itu ya. Jadi kita sudah tahu Bapak Ibu ya. Nah, oke, pertama itu naskah artikel ya. Naskah artikel itu kan eh, manuskrip kita atau karya ilmiah kita, karya penelitian kita. Nah, sewaktu kita submit biasanya itu ada jenis-jenisnya ya, ada research paper, itu biasanya orang nyebutnya artikel, original artikel, riset artikel. Nah, ini artikel penelitian. Ada juga review artikel. Nah, ini terkait dengan kalau Pak Ibu penelitian tentang nge-review suatu artikel penelitian. Nah, ini bisa jenisnya ini. Ada short communication. Ini biasanya laporan singkat, ya Bapak Ibu, laporan singkat bisa beberapa halaman, 4 halaman kurang lebih sekitar itu. Ada juga case study. Nah, case study studi kasus tentang contoh spesifik atau fenomena spesifik. Uh, Kemudian ada juga metode paper, misalnya penelitian Bapak Ibu tentang metode baru atau proses yang baru yang menawarkan hal baru dalam metodenya atau dalam prosesnya, itu bisa uh, submitnya dan jenis metode paper ya beda sebenarnya. Nah, kita mana gitu ya? Umumnya memang penelitian itu ya di Indonesia yang banyak adalah riset paper ya kebanyakan. Oke, itu ada 5 jenis. Kemudian setelah kita tahu jenis artikel kita itu artikel apa, manuskrip kita itu manuskrip apa, nah sudah kita tinggal mempersiapkannya. Nah, persiapannya sudah kita bahas ya di chapter kedua tentang bagaimana menulis artikel penelitian, itu sudah kita bahas di chapter kedua. Oke, selanjutnya kita uh, membuat tabel dan gambar. Biasanya Bapak Ibu ya, tabel dan gambar itu uh, bisa ditampilkan dalam dalam manuskrip tersebut, biasanya di akhir setelah daftar pustaka ya biasanya, atau jurnalnya meminta juga untuk membuat file baru. Nah, file baru itu adalah gambar dan tabel. Ada juga yang minta uploadnya gambar yang berbeda gitu ya dengan resolusi yang tinggi. Nah, jadi Bapak Ibu silakan dilihat jurnalnya meminta seperti apa. Nah, dalam untuk tabel dan gambar ini. Nah, kemudian Bapak Ibu harus juga mencontoh bagaimana format bagaimana menulis tabel dan gambar ya di jurnal tersebut. Jadi nggak asal-asal buat tabel dan gambar. Jadi contoh formatnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contoh gambar, Bapak Ibu ya. Contoh gambar dalam satu artikel banyak ya. Oke, setelah kita membuat tabel dan gambar dalam satu file terpisah ataupun di akhir manuskrip kita buat juga halaman judul. Nah, bisa diminta juga title page atau halaman judul. Halaman judul itu berisi misalnya judul ya, judul penelitian, kemudian nama peneliti, terus afiliasi, kemudian di bawahnya itu ada corresponding authornya siapa, namanya, alamat, dan email corresponding author. Nah, itu halaman judul. Ada juga surat pengantar. Nah, surat pengantar ini atau cover letter itu sering juga diminta oleh jurnal. Nah, apa aja sih yang ada di surat pengantar? Nah, surat pengantar itu berisi seperti surat ya, ada tanggal, kemudian editornya pada jurnal apa gitu ya, alamatnya gitu. Kemudian uh,
pembuka surat gitu ya, sama seperti biasa Bapak Ibu sebutkan judul penelitian Bapak Ibu itu apa, kemudian di sini Bapak Ibu harus sampaikan juga apa sih value dari penelitian Bapak Ibu ya. Nah, di sini tapi jangan sampai Bapak Ibu mengcopy paste dari abstrak gitu ya. Dibuat dengan kalimat sendiri gini ya. This research contributes to helping K-pop industry increase its popularity both. Nah, jadi di sini bukan kalimat abstrak tapi value dari penelitian tersebut hasilnya. Jadi biar agar editornya oh penelitian ini tentang ini gitu ya, value-nya ini gitu. Nah, kemudian eh, tulis nama corresponding author-nya, afiliasi, alamat, telepon, dan emailnya. Nah, kemudian ada juga acknowledgement atau ucapan terima kasih kepada pihak-pihak uh, yang berkontribusi pada penelitian kita. Nah, terus ada terkadang berbeda ya ucapan terima kasih pada tesis, disertasi sama dengan artikel gitu ya, dengan artikel penelitian itu berbeda. Nah, kalau dalam uh, tesis atau disertasi misalnya atau makalah akademis gitu ya, itu kalau misalnya kita kita buat ucapan terima kasih kepada pembimbing kita, kemudian kelompok penelitian kita, anggota-anggota siapa saja, atau staf-staf pendukung, misalnya laborannya, kemudian staf administrasi gitu ya, atau ada bagian pendanaan, terus kolaborasi dengan industri atau siapa, dan teman-teman kita, kolega, keluarga gitu ya. Tapi dalam artikel penelitian itu tidak semua jadi masukan Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita bisa masukkan misalnya di sini adalah bantuan teknis, misalnya penelitian kita didanai oleh kementerian, kita sebutkan kementeriannya siapa gitu ya. Nah, uh, atau afiliasi kita dari mana gitu ya, atau siapapun yang memberikan bantuan. Tapi jangan banyak-banyak Bapak Ibu ya. Jangan banyak-banyak. Jadi yang di sini adalah kontributor lain selain penulis, ada pula reviewer. Reviewer tuh juga usah disebutin namanya. Terima kasih kepada reviewer dan editor telah ini gitu ya, telah mendukung penelitian kita atau mensupport seperti itu. Tapi nggak usah ditulis namanya gitu ya. Nah, ada juga bisa dari teman, keluarga. Nah, ini ada contoh-contoh ucapan terima kasih atau acknowledgement. Nah, the author are grateful financial support of the Ministry of Education and Culture Republik Indonesia. Nah, afiliasinya Bandung State Politeknik. Kemudian nomor kontrak penelitiannya. Nah, ini contohnya dalam satu artikel. Kemudian ini juga ada contohnya. Nah, ini juga boleh uh, seperti ini contohnya gitu ya, nggak masalah gitu ya. Nanti Bapak Ibu pastikan juga ya sebelum menulis acknowledgement dilihat dulu format-formatnya gitu ya. Atau menggunakan format yang dalam buku ini juga tidak masalah. Ini diterima secara umum. Oke, selanjutnya setelah acknowledgement ada authorship statement. Nah, peneliti gitu ya. Nah, isinya apa aja? Misalnya judul. Nah, judul terus kontribusi dari autornya apa-apa saja seperti itu. Nah, authorship statement. Kemudian ada declaration of originality. Setiap penelitian Bapak Ibu tuh harus mematuhi etika ya, etika bahwa Bapak Ibu tuh memenuhi standar etika dan tidak plagiat atau tidak juga disubmit ke jurnal yang lain secara paralel. Nah, itu juga tidak sesuai etikanya. Jadi ini ada declaration of originality. Biasanya diminta setelah setelah artikel itu accepted atau di awal juga sering diminta, tergantung jurnalnya Bapak Ibu ya. Jika ada formatnya bisa contoh format dari jurnal tersebut. Jika tidak ada, Bapak Ibu bisa membuat seperti ini. Nah, oke, itu untuk Declaration of Originality. Kemudian ada respon editor. Setelah artikel kita itu direview oleh reviewer, nanti kan akan dikembalikan oleh editor. Editor kemudian mengecek kembali komen dari reviewer, setelah oke diberikan kepada penulis. Nah, kemudian kita apa? Kemudian kita lakukan apa? Kita jangan hanya merevisi
manuskrip kita gitu ya, atau naskah kita, artikel kita. Nah, tugas kita juga harus membuat eh, respon kita terhadap editor. Misalnya kita buat surat pengantar dulu. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat dulu surat pengantar, kemudian baru kita, nah ini surat pengantar. Terima kasih kepada reviewer juga atau pada editor yang sudah mereview artikel ini. Baru kemudian membuat komen, membuat apa saja yang sudah kita revisi di sini. Reviewer satu meminta apa gitu ya. Nah, komen kita apa, kemudian apa yang kita revisi. Jika kita menambahkan kutipan baru, nah kita tambahkan kutipan baru seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk membuat revisi dan respon kita kepada editor dan reviewer. Nah, ini tips dan trik dalam membuat respon editor. Jadi tidak asal-asalan. Jadi kita jangan juga merendahkan editor, jangan juga tidak sopan kepada editor. Nah, ini kalimat-kalimat yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk respon editor. Nah, silakan dipelajari dalam bukunya ya. Nah, bisa dicontoh apa-apa saja isi kalimatnya. Nah, ada faktor substansial dan teknikal. Oke, terakhir, bagaimana jika artikel Bapak Ibu itu ditolak ya? Ditolak itu kan pasti kita kecewa, kemudian uh, kemudian kita menggerutu di hati, jangan juga gitu ya. Tapi waktu artikel kita ditolak, pasti kita tahu nih alasan penolakannya apa. Nah, kita sampaikan terima kasih kepada editor dan reviewer telah menghabiskan waktu atau mengalokasikan waktu untuk mereview artikel kita, walaupun ada penolakan gitu ya, tidak masalah kita sampaikan. Nah, kemudian jika editor menolak itu tidak didasarkan pada prosedur ilmiah, kemungkinan editor merasa artikel Bapak Ibu, naskah artikel Bapak Ibu tidak akan menarik bagi pembacanya gitu ya. Nah, kemudian jika naskah artikel Bapak Ibu ditolak karena kekurangan eh, utama, misalnya desain penelitiannya, analisisnya tidak lengkap. Nah, jelaskan bagaimana Bapak Ibu akan memperbaiki masalah ini. Kemudian boleh juga disubmit lagi ke jurnal tersebut atau pindah ke tempat lain juga nggak masalah. Jika Bapak Ibu merasa salah satu atau semua reviewer dan editor telah bias dan membuat kesalahan teknis dalam penilaian mereka, Bapak Ibu akan memerlukan bukti spesifik dan jelas untuk menjelaskannya. Jika iya, reviewer itu kan manusia ya, editor juga manusia, pasti ada kesalahan. Jika itu mereka salah dalam mereview gitu ya, nah nggak masalah kita sampaikan, tapi harus ada buktinya, bukti yang jelas dan ilmiah seperti itu. Kemudian fokus pada komentar dan jawaban yang secara objektif. Nah, pada surat sanggahan ini Bapak ya. Nah, salin teks lengkap komentar editor dan sertakan tanggapannya. Ini sama seperti respon editor yang di subbagian ke atas tadi ya. Nah, kemudian jangan emosi, jangan bawa hati Bapak Ibu ya. Nah, jangan menganggap itu sebagai penolakan pribadi. Nah, jadi seperti itu kurang lebih dalam menanggapi penolakan. Jika Bapak Ibu sebaiknya memang kita submit ke jurnal lain gitu ya. Tapi kalau kita masih mau ke sana tidak masalah kita sebutkan uh, kenapa gitu ya penolakannya, kemudian kita revisi, kemudian kita submit lagi, itu nggak masalah Bapak Ibu, silakan. Oke, itulah dokumen-dokumen yang kita perlu persiapkan ya sebelum proses dan setelah proses review dari naskah artikel Bapak Ibu. Nah, selamat belajar, selamat menulis artikelnya dan semoga bisa diterima pada jurnal internasional bereputasi. Terima kasih. Selanjutnya kita ke chapter 4 di video selanjutnya.